udah mau sosok. Please banget itu. Tapi nggak mungkin ya. Ya udah next time lah ya gue sama dia. Ayo kita sama dulu viewers nih. Hai Smart Viewers, sama lagi dengan gue Vira. Dan gue Nadia. Dan selama setengah jam ke depan kita seperti biasa nih akan bagi informasi terupdate dan teraktual yang pastinya fakta and No gossip. di mana lagi kalau bukan di Zoom in. Nge-zoom abis. That's right. Nadia, kita Apa tuh? lagi di mana nih sekarang? Kita lagi di GBK. Hari ini GBK. kita akan melakukan sesuatu hal yang tidak mainstream pastinya. Anti mainstream banget dong, jelas. Karena cuman hal orang-orang seperti kita yang bisa ya, yang rada-rada gini ya. Tapi nggak mainstream juga loh kayaknya Nggak, Safira hari ini ada Oh, pakai jelas. kacamata itu. Kenapa itu? Oh Pakai iya, kacamata. jelas. Gini, gue mau Gaya sosokan banget keren ya. hari ini. Tapi ternyata kalau gue begini bulu mata gue Oh iya ya, mending dicopot taruh atas. kena. Iya, gue taruh atas aja kali ya. Oke, Iya, udah sih, udah kece? Udah kece. Berarti sekarang kita harus mengantar berita yang pertama. Berita yaitu yang pertama. ada dari Jonghyun Shiny. Yes, dia adalah Nah, member dari Shiny. Dia tuh kan sekarang lagi solo ya. Heeh. Solo karir penyanyi. Oh. Emang dia tuh jago banget sih bikin lagu gitu kan. Oh iya. Nah dia dengan isi dari albumnya dia tuh buatan dia semua kan. Dan dia tuh lagi pengen banget berkolaborasi sama penulis lagu dan penyanyi Din. Oh, dia jadi kayak mungkin dia ingin meningkatkan level lagi ya, derajatnya tuh dia lagi ya. tertarik sama Din ini. Kayaknya ada sesuatu yang menarik dari Din ini. Apa sih menariknya? Apa yang menarik? Bagi Jonghyun ini dia. Di acara peluncuran album solo terbarunya, She Is, Jonghyun Shiny ngobrolin tentang menjadi penulis lagu. Ia pun mengungkapkan bahwa Din menjadi musisi yang sangat ia inginkan untuk diajak kerja bareng. Sebagai penulis lagu, Jonghyun sudah membuktikan kemampuannya gak cuma lewat karya-karyanya di album solonya. Karyanya untuk single Lihai berjudul Breathe mendapatkan banyak pujian sekaligus sukses di chart musik Korea Selatan. Gak heran jika ia pun punya goal untuk bisa menjadi penulis lagu bagi artis lainnya, termasuk para juniornya nih Smart Viewers. Pria kelahiran 8 April 1990 ini sangat ingin menulis lagu buat para juniornya di SM Entertainment. Ternyata sudah banyak ide yang ia punya untuk lagu-lagu dance. Lead vokal Shiny ini juga sudah punya beberapa materi lagu untuk Red Velvet dan NCT. Kalau ada kesempatan, Jonghyun rupanya sangat ingin bisa memproduksi musik untuk mereka. Gak cuma itu, Jonghyun juga mengungkapkan keinginannya buat kerja bareng untuk memproduksi sebuah karya dengan penulis lagu sekaligus penyanyi Din. Sebenarnya, mereka sempat berencana untuk kerjasama di album Jonghyun. Tapi mereka belum juga menemukan waktu tepat dan akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niat itu. Kalau nanti ada kesempatan, pencipta lirik lagu Juliet ini juga sangat ingin menciptakan musik yang menarik bareng Din. Wah, kita tunggu ya kolaborasinya. Bakalan menggemparkan dunia K-pop ya, Smart Viewers. Kalau tadi musisi dari Korea, terus sekarang Vira ada berita Nih, dari musisi Indonesia nih dari dalam negeri nggak kalah kerennya dong. Kita punya Arman Maulana yang telah bertahun-tahun nih berkecimpung dan memberikan suatu kebanggaan dan prestasi di musik Indonesia. Kenapa sih nih? Dia karena telah bertahun-tahun ini ya dia ingin menciptakan album baru yang bergenre 80 tahun 80-an. Dan ada fakta-fakta lainnya nih kalau ternyata dia tidak ingin menciptakan lagu sendiri. Jadi kayak dia berkolaborasi dengan banyak musisi dan juga ada beberapa lagu-lagu yang ternyata ini nggak bisa disampaikan lewat gigi tapi disampaikan lewat album ini. Jadi contohnya kayak lagu yang hanya engkau yang bisa gitu. Oh. Ya, jangan melting dong, Bu. Ah, itu bagus banget lagunya loh. Tapi album yang solonya ini nggak akan kalah bagus dong. Nih mendingan kita lihat. Sekejap kau berikan ku bahagia. Jenuh dengan genre musik yang biasa dibawakan, Arman Maulana ingin proyek singlenya digarap dengan musik dan tampilan yang berbeda. Ditemui dalam promo single terbarunya Hanya Engkau Yang Bisa, Arman mengungkapkan kejenuhannya dalam beberapa tahun terakhir dan ingin bisa menyampaikan apa yang tidak dapat disampaikan oleh Gigi. Setelah 20 tahun berkarya, suami dari Dewi Gita ini merasa jenuh dan ingin mengeksplor sesuatu yang baru. Di proyek ini, ia bekerja sama dengan musisi muda yang belum pernah buat proyek bareng sama Gigi. Pada single terbarunya ini, Arman menggait Lale Malik and The Essential dan Nino Ran sebagai pembuat lirik lagu. Hanya album yang akan diluncurkan itu memuat sekitar 8 hingga 10 lagu terbaru dengan nuansa yang berbeda yaitu musik 80-an.
Disinggung mengenai tanggapan istri dan Gigi, Arman menjelaskan bahwa semua orang terdekatnya mendukung apa yang ia lakukan. Walau proyek singlenya ini diakuinya cukup merepotkan dalam hal berbagi waktu. Buat smart viewers yang lagi pengen nostalgia ke masa 80-an, cocok deh untuk langsung dengerin lagu dari Kang Arman Maulana ini. Tak akan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah. Sukses terus ya buat Arman Maulana Betul. ya. Kamu tahu sih gue mau ngomong gitu. Iya dong, Iya, kita kan tapi- udah selalu sehati. Yoi men. Iya. Kita bakal banyak banget ada berita-berita lainnya ya. Tentang film, tentang lifestyle. Celebres juga masih ada ya. So don't go anywhere, stay tune on Zoom In. Nge-zoom up. Welcome to Zoom In. Nge-zoom abis. Yes, kita masih ada di lapangan parkir apa namanya? Ini lagi di GBK. GBK parkir. Tepatnya Ya, kita itulah. lagi ada di lapangan panah. Nah, lapangan Smart panahan viewers. maksudnya. Kita hari ini mau dasar Salah itu. Bukan yang itu. Ini yang bukan. Udah ada salah fokus, jangan salah Yaudah, fokus. Nah, kita nanti langsung aja kita nganter. Iya, kita beritanya. nganter berita. Ayo. Nah, kita nanti akan melakukan hal sesuatu yang berbeda dari yang lain, tapi tunggu aja karena kita mau nganter dulu nih mau nganter berita. Iya. tentang film, ya kan Kira. Tahu nggak sih kalau Emma Watson tuh jadi Belle di Beauty and the Beast? Ah really? Jadi kan biasanya Beauty and the Beast kita taunya kan kartun dari zaman bahula banget ya. Dan sekarang bakal direlasikan dalam wujud manusia. Yes. Dan si beauty-nya si Belle, Belle. ini itu si Emma Watson. Gila, gue nggak ngerti lagi Tapi sih. tunggu tuh sabar orang. ya, karena Kenapa? dia bakal keluar filmnya 17 Maret 2017. Oh gitu. Masih tahun depan sih lama Oh banget. gitu. Mungkin lo mau jadi Beast-nya mungkin kayak udah cocok ya. Gue jadi yang Mr. Potts-nya aja Oh, boleh nggak? boleh. Yang tekonya Boleh. gitu. Ya. Cuma nyumbang suara juga kayaknya lumayan lah ya. Boleh lah, ya udah langsung kita lihat aja ini dia. Film Beauty and the Beast adalah salah satu film Disney yang paling terkenal. Sampai sekarang pun penggemar animasinya masih banyak. Pasti salah satunya smart viewers nih. Karena itu juga Disney berniat untuk menjadikan film ini dalam bentuk versi manusia yang rencananya akan tayang tanggal 17 Maret 2017. Sebelum menonton filmnya, smart viewers perlu tahu nih fakta tentang film Beauty and the Beast yang diperankan oleh Emma Watson. Dikenal sebagai cewek keren dan selalu selektif dalam memilih peran, film ini merupakan film pertama di mana Emma Watson berperan sebagai Disney Princess. Salah satu kekuatan dari film animasi Beauty and the Beast ini adalah konsep musikal yang digunakan di cerita ini. Jadi untuk versi manusia pun tetap dibuat secara musikal. Semua pemainnya wajib belajar dan bisa bernyanyi. Selain Emma Watson, kebanyakan pemain dalam film ini adalah aktor dan aktris Inggris. Ada Ewan McGregor yang berperan sebagai Lumiere, Luke Evans yang berperan sebagai Gaston, Emma Thompson berperan sebagai Miss Potts, dan Ian McKellen berperan sebagai Cogsworth. Film ini disutradarai oleh Bill Condon yang sebelumnya dikenal menyutradarai film The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 dan 2. Walau dikenal sebagai sutradara The Twilight Saga Breaking Dawn, Bill sudah punya daftar film yang panjang loh. Dia juga sudah pernah membuat film musikal seperti Chicago dan Dreamgirls. Dari awal Bill sudah tahu dan kenal dekat dengan Luke Evans. Jadi ia tahu banget kalau Luke sangat cocok memerankan Gaston. Naskah film ini ditulis oleh Ivan Spilotopoulos dan Stephen Chbosky. Mungkin kita pernah mendengar nama Stephen ya. Dia adalah penulis buku terkenal The Perks of Being Wallflower. Buku ini sudah difilmkan dengan Emma Watson dan Logan Lerman sebagai bintangnya. Lokasi syuting dilakukan di Shepperton Studio, Surrey, Inggris, dan syuting ini sudah dilakukan pada bulan Mei 2015 lalu. Ada beberapa lagu terkenal dari film animasi Beauty and the Beast yang akan dinyanyikan ulang di film terbaru ini. Salah satunya adalah Be Our Guest. Penulis lagu untuk film ini, Alan Menken, mengatakan akan ada beberapa lagu baru lainnya. Ewan McGregor yang berperan sebagai Lumiere sempat memposting partitur lagu yang sedang ia rekam kala itu. Penasaran kan smart viewers dengan kemampuan Emma Watson bernyanyi? Tapi masih harus bersabar nih, karena masih harus menunggu sampai tahun depan.
girl. Yes, I can see it's a girl, you fool. What if she is the one? Hello? Nah, di film Beauty and the Beast ini bakal ada Ewan McGregor juga yang bakal di Lumiere. Terus yang jadi Gaston tau nggak yang ngejar-ngejar si Belle itu kan? Bukan Gaston pemain bola itu kan? Itu yang jadi Luke Evans. Kayak bakal siapa yang jadi Beast-nya? Cowok-cowok gini semua ya. Yang gitu jadi ya. Beast-nya Apa? tunggu aja ya. Tunggu aja. Supaya surprise kali nanti ya kan? Soalnya yang sekarang lagi di ini banget tuh si Emma Watson jadi. Oke. Yang bakal lagi muncul banget kali ya. Nah, tadi tuh sudah ada jadi Beauty and the Beast. Sekarang kan perealisasian dari film kartun menjadi film dalam bentuk wujud manusia. Nah, sekarang nih biasanya kita taunya film-film itu yang berbau kuda-kuda nih cowboy ya nggak sih ya kan? Cowboy yang strong lah, yang biasanya cowok aggressive, kan? something like that ya. Tapi ini ada film baru yang akan diperankan oleh Bailey Madison. Dia akan bermain menjadi seorang cowgirl, ya kan? Apakah dia Berarti akan cowboy cewek gitu? Iya, nanti dia kayak mungkin main kodan dan main kode. Main kuda Biasa sama gue. Biasa dikodein ya? Main kuda sama gue. Ya kan dia main kuda dan kita bakal ngeliat ada apa sih cerita di balik Bailey Madison memerankan film sebagai cowgirl. Ini dia. Ladies and gentlemen, Miss Anna Clinton, the greatest trick rider in the world. Suka dengan cerita cowboy, smart viewers? Well, lebih seru lagi nih kalau cowboynya cewek alias cowgirl. Keinginan kalian bakal terwujud lewat acting Bailey Madison di film Cowgirl Story. Dan kita bakal dibikin gak sabar nih. Soalnya Bailey baru saja selesai syuting film yang akan tayang pada 2017 tersebut. Di film ini, Bailey berperan sebagai cowgirl bernama Dusty Rhodes. Ia adalah murid baru di Jefferson High School. Kedua orang tuanya adalah anggota militer Amerika Serikat. Sang mama adalah pilot helikopter dan papanya adalah agen rahasia loh, smart viewers. Awalnya Dusty merasa dikucilkan karena nggak punya teman, tapi akhirnya ia kenalan dengan sekelompok orang di sekolahnya. Salah satunya adalah Savannah yang diperankan oleh Chloe Lukashek. Cewek yang sudah kehilangan ayah karena berperang di Irak pada 3 tahun yang lalu. Meski punya gaya yang berbeda, mereka sangat dekat dan sering saling curhat. Sampai suatu ketika Dusty mulai ketakutan karena mamanya akan berperang di Afghanistan. Nah, cerita-cerita persahabatan di atas ternyata nggak cuma terjadi secara fiktif, tapi juga berdampak pada para pemainnya loh. Bailey sebagai pemeran utamanya bahkan sampai nggak rela bila kebersamaan mereka harus berakhir karena sudah selesai syuting. Aktris berusia 16 tahun ini mengungkapkan kalau setiap pemeran membawa karakternya dengan sangat luar biasa. Ketika mendengar kata-kata "That's a wrap", Bailey merasa sangat sedih harus mengucapkan selamat tinggal untuk semua karakter di film ini. Pemeran Mabel Aarons dalam film Bridge to Terabithia percaya bahwa persahabatan yang terjalin akan semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Ia mengungkapkan bakal kangen banget dengan semua pemain dalam film ini. Semoga mereka bisa main film bareng lagi ya, smart viewers. Ditungguin makanya bakal rilis secepat mungkin dan bakal nemenin smart viewers semua mengisi waktu liburan pastinya ya. Kan Cowgirl ini. Cowgirl dan juga ada Beauty and the Beast tadi bakal seru banget ya pokoknya. Tahun depan nih ya nggak apa-apa. Sebentar lagi kayak nungguin mantan datang aja. Gila, nungguin mantan datang. Ada yang mau lewat dulu Ada deh. yang mau lewat ini. Mantan bukan? Bukan. Jadi jangan kemana-mana ya smart viewers. Kan kita bakal balik lagi dengan berita-berita menarik lainnya. So tetap di zoom in, nge-zoom abis. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Aduh, asik banget ya kita kayak udah gitu ya. Lu ngapain sih gerak-gerakin kayak gitu tangannya? Kita hari ini akan melakukan sesuatu yang anti mainstream. Asik banget. Akhirnya lo ya setelah sekian lama lo ngajak gue ke tempat yang Enggak, kita cuma nonton doang. Nanti kita bakal nonton bener-bener ya. panahan. Oke, anti mainstream kan? Sip. Ya, oke lanjut. Kan, Kita ngomongin self crush. Kita selebrasi kita untuk minggu ini. Oke, ada siapa? Ada Cameron Dallas. Cameron Dallas ini Gampang.
itu bukan saudara Cameron Diaz kan? Oh bukan. Ganteng, tinggi, atletis, cakep. Ganteng sama cakep apa bedanya Nat ya? Nggak apa-apa. Intinya dia oke banget dan dia tuh awalnya Instagramers. Pusing bu pegangan. Sampai Instagram. Pokoknya dia tuh pertama terkenal banget di Instagram. Followersnya Terus? banyak. Terus sekarang dia masuk MTV awalnya. Oke, main Terus film juga. Terus jadi model. Oh bayangin. Waduh. Dari Instagram aja dengan video-video yang dengan masukin video yang menarik menurut orang gitu kan. Terus sekarang jadi Ini ya, banget sekarang ya. tuh mau jadi artis buat terkenal aja tuh gampang loh. Serba instan, semua melalui media sosial. Iya, asal Ya. emang rezekinya dia sih. Emang sebenarnya. rezeki. Kalau nggak rezeki Gue mungkin sih main media sosial, fans gue cuma 20 sama lo 21. ya udahlah ya, mungkin emang udahlah, rezekinya ya. si Cameron Dallas dan juga dia Yes. emang ganteng Ya, kan apa mendingan salahnya. kita lihat aja nih seperti apa sih kisahnya Cameron Dallas yang tadinya from zero to hero. Ini dia. Di zaman digital sekarang ini boleh dibilang gak perlu jadi model atau masuk industri hiburan buat bisa terkenal dan punya jutaan fans. Karena seperti itulah yang dirasakan oleh Cameron Dallas. Jika dilihat sekilas dengan wajah ganteng, tubuh atletis, dan wajah fotogenik, mungkin kita berpikir dia adalah model atau aktor. Tapi ternyata bukan loh smart viewers. Bermula sering membagikan video lucu-lucuan di platform video Vine sejak tahun 2011, cowok asal Chino, California ini jadi super terkenal dan sekarang punya 12 juta lebih followers di Instagram. Gak cuma di Vine, follower Dallas juga sampai jutaan di Twitter dan YouTube. Saking tenarnya di media sosial dengan jumlah follower dan fans yang super banyak, udah pasti ia menerima endorse dan sponsorship dari berbagai brand. Dari situlah ia mulai mengembangkan akun platformnya sebagai media untuk menghasilkan uang. Semakin populer, akhirnya pria kelahiran 8 September 1994 ini mendapatkan kesempatan tampil di MTV. Kemudian ia membintangi 2 film berjudul Explode di tahun 2014 dan The Outfield di tahun 2015. Tahun 2016 boleh dibilang menjadi tahun yang makin bersinar buat Dallas. He did some major steps, antara lain hadir di Milan Men's Fashion Week, jadi bintang campaign Calvin Klein Jeans, tampil di videovogue.com, muncul di spread majalah Vogue, Homos, dan Wonderland, serta sempat bermain bersama Zac Efron di film The Neighbors to Sorority Rising, walau akhirnya adegannya dipotong nih smart viewers. Nama Cameron Dallas yang sukses menjadi selebriti lewat media sosial jelas sudah diperhitungkan. Ia bahkan hadir di Met Gala 2016 lalu. Going to the Met Gala is a big deal. Kalau sudah tampil di red carpet acara para All-Star itu, bisa dipastikan he must be someone. Jadi penasaran nih sama karir Dallas selanjutnya. Dan ternyata peran media sosial gak main-main ya smart viewers. Itu dia tadi Cameron Yes, Dallas. ini ganteng-ganteng, ya kan? Ini ganteng. Kalau sekarang gue mau ngomongin yang cantik. Lo suka gak sih pakai lipstick, makeup gitu-gitu? Ya iyalah Ya kan? cewek, ya kan? Secara cewek semakin hari semakin banyak banget kayak makeup kit yang muncul. Bahkan warna setipis bedanya itu aja dibeli. Yeah, that's right ya kan. Kenapa? Itu karena nama brandnya itu udah kayak menghipnotis customer buat membeli barang itu. Kayak contohnya Kylie Jenner ngebuat dan mengeluarkan brand makeup lip kit ya, lip makeup kit gitu ya, dan Yang punya dia. sendiri, dan ternyata itu dia memproses itu semua tuh banyak banget kontribusinya dia. Dan kenapa sih si Kylie ini bisa menghasilkan makeup kit ini yang all out, laku banget, sold out banget, sering banget ya. Kayak di Indonesia aja sering banget pre-order kayak gitu. Kenapa Pasti sih? ada marketing tipsnya. Ada marketing tipsnya. Apakah cuma karena nama? Nggak Apa juga karena sih. namanya dia Jenner or saudara Kardashian? Nggak ngerti juga nih, coba lihat. Di usia yang sangat muda, Kylie Jenner nggak cuma punya banyak pengikut di media sosial. Wanita Leo ini juga sukses besar menghasilkan puluhan miliar rupiah lewat penjualan hair extension maupun lips dan makeup kits miliknya. Kali ini, Kylie ingin membagikan beberapa tips suksesnya nih. Berawal dari banyaknya orang yang ingin membeli make up yang Kylie pakai, sehingga Kylie sering banget kehabisan produk kecantikan kesukaannya di official store-nya. Rupanya semua orang ingin membeli lipstick yang ia pakai. Jadi, salah satu bentuk penyelesaian masalah yang terpikirkan olehnya saat itu adalah membuat produk kecantikan sendiri. Itu tipsnya. Iya, pertama kita harus apa tadi tuh ya, ada 4 itulah ya tipsnya tadi, dengar kan? Nah, dengarlah. Kalau gue Gue juga mau bikin apaan, mau bikin apa?
nuts lipstick ala itu namanya ya geli. Nutsnya pakai Pakai UDS, S. nuts. Nuts lipstick pakai NUTS. Ya, Kacang ya, dong ya lipstiknya. semoga sih, tapi kalau misalnya Smart Viewers udah nonton episode pada hari ini ya Nat ya, Yes. jadi bisa tahu nih seperti apa sih tips and trick dari Kylie sendiri buat menghasilkan makeup kit yang sold Dan out. produk yang oke banget. Yang wah bisa aja internasional kali ya, dari produk Indonesia diaminin deh. Tapi anyway nih kita tadi udah ngobrol baik banget ya. Udah 30 menit loh. Udah 30 menit, kita panas-panasan enggak deh. Kita mau terima kasih dulu untuk lapangan panas Senayan. Yes, juga untuk seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa untuk nonton Zoom In di jam dan hari yang sama. Follow Twitter dan Instagram Zoom In @ZoomInBTV. Follow Nadia Fatina. Dan follow Instagram dan Twitter gue @Safira. So, jangan lupa untuk subscribe YouTube Binus TV juga ya, karena kita punya banyak sekali video-video yang menarik, ditonton, mengedukasi. asik banget. Mungkin di situ ada live chat biasanya ya, kalau kalian bisa nonton tuh nemuin jodoh. Kayak Nadia kemarin. Siapa? Subscribe pokoknya ke Binus TV. Yes, Namanya Binus TV Binus channel, oke? So, kalau gitu gue Vira harus pamit. Dan Nadia juga pamit. Bye-bye!